Bisa dilihat PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Bisa, Bro. Bisa, Oke, Bro. baik. Baik. Saudara sekalian, tentu kita berbalas pantun ya. Anda sudah saya kenal, tapi itu saudara juga perlu kenal dengan saya. Kuliah? Enggak. Aduh, tolong Pak lah. Contoh. Ambil tugas-tugas mahasiswa UIN di mobil di VIP. Di VIP. Ya. Ya, jam S2 tuh. S3. Baik, saudara sekalian, VIP. Saudara sekalian, kalau tadi Pak Asep bilang saya profesor, memang baru associate profesor dan sejak 2012 sudah ngurus profesor, belum juga kelar sampai sekarang. Dan ini sekarang sudah ada di Jakarta lagi, mudah-mudahan doanya semoga associate profesornya hilang, associate-nya tinggal profesornya. Tapi kalau mau manggil prof pun nggak apa-apa juga, tapi pakai V. Ya. Tahu artinya pakai V itu? Provokator. Baik. Saudara sekalian, saya S1, S2, S3-nya di Padang. Tetapi saya dulu dosen Universitas Sriwijaya. Tepatnya adalah di Politeknik Universitas Sriwijaya sejak 84 sampai 85. Sampai 2005. Jadi saya baru masuk UMP itu 2005. Tepatnya 1 Agustus 2005. Kemudian saya home base-nya di Pascasarjana, tapi dosen tetapnya ada di jurusan Teknologi Pendidikan VIP UMP atau sekarang sudah namanya Departemen Teknologi Pendidikan VIP UMP ya. Kemudian mulai ngajar di Pascasarjana itu sejak 2007 sampai sekarang. Ngajar di S3 itu sudah sejak 2011 sampai sekarang. Jadi kalau nggak salah, sekarang itu UMP sudah melahirkan sekitar 450 doktor. Nah, kebetulan saya nomor satunya. Jadi kalau ada 450 orang doktor yang dilahirkan UMP, saya adalah doktor pertama UMP. Baik, alamat, ini alamat saya. Nah, ini kalau nanti saudara kita ngirim tugas, ya tugasnya kayak e-learning. Tapi kalau misalnya nanti kita ada peer teaching, kemudian ada tugas rekonstruksi mata kuliah, nah ini WA saya ini, 0812 67 37 438. Berikut email, ya. Email yang saya pakai adalah email yang nomor 2. Ini email yang S3 Darman ini, khusus untuk pekerti AA. Jadi ini email untuk pekerti AA. Kemudian juga ada Instagram, Darmansyah Nabar. Kebetulan juga saya hobi beberapa, buat kaligrafi, buat kartun, exterior designer. Jadi di Instagram saya banyak, sudah saya muat beberapa itu, nanti bisa dilihat. Darmansyah Nabar. Kemudian ada Facebook, ada Twitter, ada juga YouTube ya. YouTube masih sedikit sekali, hanya sekedarnya saja. Semuanya pakai Darmansyah Nabar. Pendidikan, nah ini Bapak Ibu, saya S1 pertamanya pendidikan teknik bangunan di IKIP dulu, tahun 83. Tahun 99 saya ngambil S1 teknik sipil di Universitas Palembang, S2-nya di Teknologi Pendidikan PPSUMP. Pada saat itu saya masih menjadi dosen di Palembang. Kemudian S3 saya 2007, jadi UNP mengeluarkan doktor pertama 2007, yaitu saya sendiri. Ya. Kemudian ini adalah tugas-tugas tambahan. Pernah menjadi Kaprodi S2 TP UMP VIP ya. Kemudian pernah jadi rektor, pernah jadi sekarang jadi ketua PPM Pascasarjana, asesor Ban PT sejak 2010 sampai sekarang, kemudian asesor Ramdik itu sejak 2001 sampai sekarang. Ini kira-kira tugas-tugas lain yang saya lakukan ya. Kemudian ini keluarga,
Istri pertama udah meninggal, istri kedua sekarang guru SD sejak 2017. Punya putra-putri 4, 1 sudah meninggal juga. Kemudian punya cucu 6. Ya, 6 cucu. Cucu pertama sudah kelas 6 SD. Kemudian meninggal juga 1 orang. Ya, sekarang sedang menunggu cucu ke-7. Baik, saudara sekalian, itu kira-kira sedikit tentang perkenalan kita. Mudah-mudahan ya kita bisa berinteraksi lebih jauh, baik yang ada di dalam kampus sendiri maupun yang berada di luar. Saya juga masih keliling-keliling sebagai asesor PT, sebagai asesor Lamdik juga. Beberapa tahun yang lalu saya juga menjadi juri nasional inovasi pembelajaran. Juri nasional itu sejak 2010, juri nasional guru berprestasi tingkat nasional. Kemudian sudah melakukan pembimbingan akreditasi kepada beberapa universitas, ya, sampai ke Banjarmasin, ke Pontianak dan lain-lain. Jadi saudara sekalian, saya sudah mengakreditasi sejak 2010 itu hampir 85 program studi. Jadi sudah 12 tahun itu sekitar 85 program studi yang sudah saya akses. Baik, saudara sekalian, itu saja, dan sampai sekarang sudah menulis 10 buku. 3 diantaranya buku teknik, 7 buku pendidikan. Sekira itu mungkin pengenalan singkat kita, dan kita akan segera masuk materi pertama sampai jam 10, yaitu tentang model-model pembelajaran. Saudara sekalian, sebelum kita masuk ya ke model-model pembelajaran, saya mau cari dulu orang UMP. Ya. UMP adalah kependidikan. Baik, saudara sekalian, saya mau tanya dulu, kalau Anda sebagai seorang dosen, kompetensi apa saja yang wajib saudara miliki? Saya minta Friska. Ya, Pak. Silakan. Kompetensi apa yang wajib dikuasai oleh dosen? Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba merespon pertanyaan dari Bapak. Dosen merupakan salah satu pendidik, Pak, sehingga kompetensinya sama seperti yang dituntut pada pendidik pada umumnya. Yang pertama itu kompetensi pedagogi, kemudian ada kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Itu, Pak. Baik. 4 kompetensi. Terima kasih. Ya. Mantap. Terima kasih, Pak. Kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi kepribadian. Mungkin teman-teman yang dari non kependidikan ya masih asing kedengarannya ya. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi terkait dengan proses pembelajaran. Kompetensi yang memungkinkan Anda bisa memberikan pembelajaran dengan optimal. Kompetensi profesional adalah kompetensi tentang penguasaan terhadap bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab Anda sebagai dosen. Kalau tadi misalnya ada teman-teman yang di kedokteran, maka mereka wajib menguasai bidang atau kompetensi profesional. Sementara kompetensi sosial dan kepribadian, ya, kalau sosial bagaimana Anda berkomunikasi, bersosialisasi dengan lingkungan, baik di kampus, di masyarakat maupun di keluarga. Kemudian ada kompetensi kepribadian, di mana nanti Anda akan berhubungan dengan perilaku, ya, cara berbicara, cara berpakaian, cara bertindak tanduk, itu adalah kompetensi kepribadian. Dan dari 4 kompetensi ini,
saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara sudah memiliki 3 kompetensi secara baik. Teman-teman yang sudah doktor, S2, ya, itu kompetensi profesionalnya luar biasa. Lalu yang mungkin ini, terutama sekali mereka yang tidak dalam bidang kependidikan atau baru berpengalaman jadi dosen, kompetensi profesionalnya lah yang, kompetensi pedagogiknya lah yang perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, Anda mengambil pekerti ini hanya tujuan utamanya adalah meningkatkan kompetensi pedagogi. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Anda sebagai seorang dosen harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, tetapi kompetensi yang harus Anda ajarkan kepada mahasiswa Anda berbeda dari kompetensi yang wajib Anda kuasai gitu. Nah, sekarang saya mau nanya juga. Sandi Rais dari Istiqomah Muhammadiyah Batam. Baik. Kalau Anda ngajar, itu kompetensinya berapa jenis kompetensi yang harus Anda siapkan untuk diajarkan kepada peserta didik? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama itu yang pertama itu yang saya baru ketahui sih Pak, tentang pedagogik ya Pak ya, apa? Maaf. Ya. Ya, itu saya baru tahu sekarang. Terus saya kalau pengalaman saya itu tentang keahlian sih Pak, profesional maaf, profesional, karena memang pengalaman saya sebelumnya itu memang di bidang apa Pak, teknis atau praktisi Pak gitu. Itu yang diterapkan dalam perkuliahan. Seperti itu sih Pak gitu. Oke, baik. Bisa ditambahkan, Dirga? Ya, Prof. Kompetensi yang wajib diajarkan kepada peserta didik di universitas atau di perguruan tinggi? Yang wajib kompetensi untuk mahasiswa, kalau dari trainer psikomotor, sikap, kemudian knowledge-nya, Prof. Jadi pengetahuan, sikap ya. Ya. Oke. Baik. Dan skill. Nur Farhanah bisa menambahkan? Terima kasih Pak Prof. Kalau menurut saya, kalau yang kompetensi peserta didik itu lebih mengukur kepada itu kompetensi dasar atau KD. Kalau di perguruan tinggi ada namanya kompetensi lulusan atau KL. Kemudian ada lagi kompetensi apa ya, standar apa ya gitu Prof. Itu yang saya pahami Prof. KD, KL gitu. KS Anda gitu. sudah buat RPP, RPS belum? Sedang dalam proses merancang Prof. Oh, ngerancang. Saya sering itu melatih-latih dosen di UMP, di FIP, keliling-keliling melatih dosen RPS. Jadi begini saudara sekalian, dalam kurikulum OB MBKM sekarang, ada yang tahu kurikulum OB? Outcome based education. Mantap, Imas. Outcome based education, ya, outcome based education. Ditambah di belakangnya adalah MBKM. Tahu MBKM? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka, ya, MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Oke. Ya. Jadi saudara sekalian, dari kurikulum OB MBKM itu kita harus memberikan 4 jenis kompetensi kepada mahasiswa kita. Yang pertama adalah kompetensi sikap. Ya, sikap atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan attitude. Yang kedua adalah kompetensi pengetahuan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi keterampilan umum. Yang keempat, kompetensi keterampilan khusus. Ya. Kalau kompetensi sikap itu pemerintah yang ngatur, ada di Permendikbud 03/2020. Ada di Permendikbud 03/2020.